Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba untuk memproses SIBOS dengan impor ulang, dimana di sini untuk semua bahan sudah selesai semua. Kita coba dari aplikasinya terlebih dahulu. Untuk pembahasan masalah pengerjaan SIBOSnya sudah ada di video sebelumnya. Di sini kita masukkan menggunakan aplikasi yang baru dan belum terisi sama sekali. Kita cek di info terlebih dahulu, di sini masih kosong. Walaupun di refresh, di sini masih kosong. Jadi aplikasinya belum pernah digunakan. Di menu pertama kita masuk ke LRA terlebih dahulu, RAPBS. Kita masukkan menggunakan satu file 1 tahun. Si baper di sini kita masukkan untuk bahannya RAPBS. Oke, sudah. Selanjutnya kita impor BKU-nya. BKU menggunakan BKU 1 tahun. Sudah sukses. Lalu kita bisa mencocokkan dengan BKU yang di bulan Desember, untuk sisanya harus sama. Di sini sisa Rp29. Kita cek di BKU-nya bulan Desember. Sebesar Rp29 sisanya. Jadi sudah sesuai. Kita lanjut ke menu kedua, yaitu SIBOS. SIBOS di sini kita menggunakan BHM, bisa menggunakan gabungan atau yang terpecah. Kita di sini menggunakan file yang bukan gabungan. Kita pilih folder tempat nyimpan BHM-nya, BHM. Oke. Lalu kita proses. Temen-temen kok masukin dulu tapi pas kalian cek baru terakhir keluar. Mau keluar cepet kan? Oh iya kan kalian ngorok. Tapi kan pas ini ya. Ada kode kan? Kode karya kantor buat kopi kode ini. Selanjutnya di sini sudah selesai proses. Kita cek di ekstra. Kita cek di harga satuan, unit, dan totalnya. Kalau sudah sesuai kolomnya berarti tidak ada masalah di file splitnya. Terus di KIBB kita cek juga harga satuan, jumlah, dan total. Lalu di KIBE juga dicek seperti itu. Selanjutnya kita masukkan detail barangnya seperti ini, baik dari ekstra, intra, dan KIBE. Untuk KIBE sudah disertakan di masing-masing koordinator. Di sana sudah disiapkan kertas bantu buku. Jadi kita memasukkannya sesuai dengan invoice. Kita mengisikan sesuai dengan invoice-nya. Di sini kita sudah siapkan. Kita tinggal menyusun sesuai dengan invoice yang kita entrykan di BHM-nya. Kita kopikan dari kertas bantunya, lalu kita paste di SIBOS-nya. Sini sudah selesai. Kita cocokkan ke bagian terakhir. Sudah sesuai. Selanjutnya untuk file ini SIBOS, setelah diisi semuanya lengkap, ekstra, intra, dan buku, kita bisa menyimpannya. Jadi kita lengkapi terlebih dahulu untuk detailnya. Setelah diisi semua baru kita menyimpan SIBOS-nya.
dengan klik simpan si bos, maka di sini nanti kita akan mendapatkan 3 file baru. Data berhasil disimpan. Di sini untuk hasil simpannya sudah ada 3, ekstra, intra, buku, dan intra mesin. Selanjutnya kita bisa juga mengecek info di sini. Untuk pengecekannya di sini masih belum masuk untuk yang BHP, jadi kita selesaikan yang BHP-nya. Untuk info yang di samping ini membandingkan lembaga dengan DPA dan lembaga dengan SP3B-nya. Selanjutnya yang menu terakhir di sini si bos baper, kita masukkan BHP-nya. BHP bisa menggunakan gabungan, bisa juga menggunakan hasil split. BHP gabungan. Di sini kita menggunakan BHP yang terpisah. Di sini untuk BHP yang kita gunakan di sini menggunakan BHP gabungan. Setelah impor BHP selesai, kita klik proses. Selesai diimpor, di sini di bagian KM sudah otomatis ada tanggalnya, dan non KM kita diharuskan untuk mengisi bagian tanggal terimanya. Untuk tanggal terima di sini kita harus melihat dari BKU sesuai dengan nomor dokumen yang ada. Contohnya di sini BKU 001. Kita cek di SPJ BKU 001-nya. Setelah terisi semua di sini, kita bisa menyimpan simpan KM dan non KM-nya. Kita juga bisa mengecek di sini untuk infonya. Nah, pastikan di sini jika sudah cocok akan muncul status siap entry si baper V2 online. Jika masih ada perlu pengecekan data, kita klik detail, maka kita akan diarahkan di mana ya letak kesalahannya. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada selisih seperti ini, ada perabot yang salah. Kemungkinan yang terjadi di sini karena ada kode barang di BHP-nya yang salah kode barangnya. Jadi kita harus memperbaikinya di bagian Excel-nya yang kita impor. Yang harus kita ketahui di sini adalah barang perabot yang kurang, berarti kita kelebihan ke ATK. Seperti ini. Ini kita cek dan masukkan sesuai dengan kode barangnya. Untuk kasus yang saya di sini spidol yang whiteboard di sini. Spidol whiteboard kode 4654. Kalau kita cek di sini untuk spidolnya, kita cocokkan dengan cari barang. Cari barang kode 4654. Hmm. 4654 di sini cangkul. Harusnya spidol yang dimasukkan. Spidol whiteboard 4656. Jadi kita mengalami kesalahan di bagian barang. Jadi yang kita ganti di sini adalah kodenya 4656. Kita cari lagi yang whiteboard. Atau kita bisa menggunakan replace BHP 4654, kita ganti menjadi 4656. Oke, sudah.
Kita coba simpan dan impor ulang. Si bapernya kita clear terlebih dahulu, baru kita impor lagi menggunakan file gabungan yang tadi, BHP gabungan. Sukses, baru kita proses. Di sini sudah selesai prosesnya, kita cek kembali di bagian beranda, kita refresh. Oke, siap entry si baper V2 online. Jadi kita harus mengecek di detailnya. Di sini sudah tidak ada masalah, berarti kita sudah siap entry si baper. Kalau misalnya nanti di si bapernya di online-nya sudah selesai, kita akan proses untuk RMB dan RMP-nya. Sebelum kita masuk ke online-nya, pastikan untuk status siap entry si baper V2 online, kita sudah siap untuk menyetorkan filenya. File yang perlu disetorkan nanti berupa aplikasi yang sudah berstatus siap entry online, RAPBS AL, BKU merger 1 tahun, BHM merger 1 tahun, BHP merger 1 tahun. Jadi bentuknya satu file semua PDF. Terus SIBOS ekstra, SIBOS intra mesin, SIBOS intra buku. Untuk KM non KM ini tidak diminta, tapi nanti untuk KM dan KM di sini kita harus mengisikan nomor token keluar dan nomor token masuknya setelah kita mengerjakan online. Untuk pengecekan setelah kita mengisi online, di sini saya sudah mengisikan online-nya. Yang perlu di-download adalah persediaan, mutasi persediaan 90. Untuk mutasi persediaan yang perlu di-download di sini adalah tanggal di antara tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 dengan kategori bruto. Kita klik cari. Di sini sudah dimasukkan semua. Selanjutnya untuk mendownload, jika teman-teman menggunakan Google Chrome, kita klik export to Excel, namanya tidak akan sesuai. Jadi kita setelah di download filenya, kita folder. Di sini bentuknya masih random angka, dan kita perhatikan di sini untuk filenya, untuk merename kita harus menjadikan ini Excel, file ini menjadi Excel. Kita harus tahu ekstensinya terlebih dahulu. Untuk menampilkan ekstensi khususnya yang di Windows 11, kita klik view, show file name extension. Baru di sini sudah muncul extensionnya. Kita rename file yang tadi, kita rename file yang tadi namanya RMP sdn-2 rmp.xlsx. Sudah satu file RMP. Selanjutnya kita download juga RMB-nya yang ada di menu rekapitulasi, rekap mutasi barang. Tanggalnya kita mulai dari tanggal 2 Januari sampai 31 Desember. Kita klik cari. Di sini sudah tampil. Kita langsung download, export to Excel. Hasil download sama di sini, untuk namanya masih random. Jadi kita harus mengubah seperti yang di bawahnya. Kita kopikan bisa, atau kita langsung ketik. Di sini namanya RMB, rekap mutasi barang. Dua file ini kita amankan jadi satu dengan file yang sebelumnya. Saya taruh di bagian luar seperti ini. Lalu di aplikasi kita klik RMB nya, kita pilih file yang RMB benar. Kita cek di bagian info. Di sini untuk RMB nya
masih ada Vivo yang revisi. Untuk Vivo yang revisi ini kita mengeceknya nanti di bagian tanggal. Seperti ini pengecekannya. Selanjutnya di RMP kita impor terlebih dahulu file benar, kita cek info, refresh. Nah, di sini. Jadi untuk mengecek kebenarannya kita harus impor terlebih dahulu dua-duanya, RMB dan RMP. Jadi akan dibandingkan rekap mutasi barangnya dengan rekap mutasi keluarnya. Setelah ini cocok semua, siap rekon ke dinas, kita klik detail. Di sini sudah tidak muncul kesalahan. Ini. Jadi seperti itu untuk informasinya, semoga bermanfaat dan siap rekon ke dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.